제가 타드릴게요. 진짜 맛있다고 하셨거든요. What's up, brother? Ketemu lagi dengan gua, Chandra Brew, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Good Secretary yang rilis tahun 2016, menceritakan wanita cantik yang menjadi sekretaris Pok Pok Nyoy. 90% film ini isinya blam-blam. Jadi ada beberapa bagian yang saya puter, dijilat, dicelupin. Yuk kita lanjut ke alur ceritanya. Ceki bro. Di awal film terlihat beberapa orang yang sedang bekerja di sebuah perusahaan. Seperti perusahaan pada umumnya, ada sekretaris dan manajer perusahaan yang terlihat sibuk mempersiapkan proyek untuk perusahaan mereka. 준비 잘 되고 있지? 네. 그 업체만 잡으면 김 끝이야. 신입 비서는 언제 온대? 곧 올 거예요. Lalu mereka mengadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja dan pemasukan perusahaan. Manajer yang sangat senang atas pencapaian mereka bisa tembus target. Di sisi lain terlihat mobil Mini Cooper yang dikendarai wanita cantik dengan bodi gurih-gurih nyoy yang sedang menuju ke kantor mereka. 새로운 애 겁나 섹시할 것 같잖아. Sementara itu, dua orang karyawan sedang menikmati sore hari dengan minum-minum karena salah satu dari mereka ada yang akan naik jabatan. Kita sebut aja dia Jamal, dan ini kita sebut Ajis doa ibu. Saat akan pulang, mereka berpapasan dengan wanita cantik itu. Mereka kegirangan karena akan ada ciwai di kantor mereka. Lalu sekretaris lama memperkenalkan wanita itu kepada Pak Bos. Wanita itu akan menggantikan sekretaris lama karena akan segera melahirkan. Wanita itu bernama Juwon. Dia mendapatkan sedikit pelajaran dari para karyawan di sana. Hari pertama dia bekerja, dia tidak sengaja menjatuhkan berkas laporan. Saat akan diambil kembali, bosnya datang membantunya dengan tatapan mesum. Si Juwon sangat bersemangat dalam bekerja. Ia membersihkan ruangan bosnya dan juga tanpa sengaja menumpahkan kopi di pakaian si Ajis. Si Ajis bukannya marah, dia malah senang kegirangan. Si Juwon juga sangat senang membawa makanan untuk teman-temannya yang sedang kerja lembur. Keesokan harinya mereka mengadakan rapat lagi karena kerjaan mereka lagi-lagi sangat memuaskan. Dan ini adalah rapat pertama yang dihadiri si Juwon. Selesai rapat, si Juwon membawakan kopi untuk bosnya. Lalu bosnya mengatakan padanya untuk tidak terlalu rajin. Ia juga mengajak si Juwon untuk makan di kafe. Tapi si Juwon menolak karena masih banyak pekerjaannya. Sementara si Juwon lembur, dua temannya berpamitan untuk pulang duluan. Terlihat dari tatapannya, sepertinya si Ajis naksir sama si Juwon karena sering salting di hadapannya. Setelah itu, si Juwon berpamitan kepada bosnya untuk pulang duluan. Bosnya tersenyum melihat si Juwon yang terlihat rajin. Beberapa jam setelah itu, si Juwon kembali lagi dengan badan yang basah kuyup. Dia membelikan makanan untuk bosnya yang sedang lembur. Karena sudah dibawakan makanan, akhirnya bosnya mengajak si Juwon untuk makan bersama. Tapi si Juwon tidak bisa lama-lama karena dia masih ada urusan lain. Si Juwon mulai akrab dengan teman-teman kantornya. Di waktu bersamaan, bosnya mengintip dengan hati yang curiga dan cemburu. 사장님이 지어주신 거야. Bosnya lalu mendatangi mereka untuk mengajak makan bersama di kafe agar bisa bersantai sejenak. Di sana mereka bermain permainan dengan minum-minum dengan asiknya. Bosnya menuangkan minuman untuk si Juwon, tapi dia tidak mau karena dia takut mabuk. Jadi dia balik menuangkan minuman untuk bosnya. Tak berselang lama, Juwon berpamitan untuk pulang duluan.
Bosnya yang melihat itu langsung mengejarnya untuk mengantarkan pulang. Sesampainya di rumah si Juwon, si bos mengutarakan perasaannya kepada si Juwon. Si Juwon hanya bisa tertunduk malu mendengar itu. Si Juwon lalu mengajak bosnya masuk ke dalam rumah untuk mengajak minum sebentar. Saat di dalam rumah, si bos melihat foto si Juwon bersama seorang pria. Lalu si bos merasa canggung dan tidak enak berada di rumah wanita yang sudah berkeluarga. Setelah itu, si bos pergi keluar. Tapi dia merasa nanggung karena sudah di situ. Akhirnya dia kembali ke dalam rumah, langsung serodot geblug tanpa pemanasan. Keesokan harinya, mereka kembali seperti biasanya, sekretaris dan bos. Tapi si Ajis melihat ada yang aneh dengan si bos dan sekretarisnya. Dia menceritakan ke si Jamal bahwa si bos bertingkah aneh jika di hadapan sekretarisnya. Si Jamal mengatakan hal seperti itu biasa terjadi di perkantoran dan tidak usah ikut campur urusan orang lain. Di sisi lain, si Juwon disuruh mengantarkan kopi oleh bosnya. Sampai di sana, dia langsung dijamret lagi dan akhirnya blam-blam terjadi di ruang rapat. Si Ajis yang curiga melihat ruangan sekretaris kosong lalu mengeceknya. Si bos curiga dan merasa ada yang mengintipnya. Setelah blam-blam selesai, si bos langsung mendatangi si Ajis lalu memarahinya karena sudah berani mengintip ruangan bos. Lalu si Juwon datang untuk menenangkan situasi. Si Ajis meminta maaf kepada Pak Bos dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Lalu si Juwon mendatangi si Ajis karena merasa tidak enak. Lalu si Juwon meminta maaf ke si Ajis yang sedang membuat kopi. Di saat itu burungnya si Ajis gak sengaja kena bempernya si Juwon karena si Juwon suka nungging-nungging. Saat jam pulang kerja, si Ajis berpamitan untuk pulang duluan. Tapi dia meninggalkan sesuatu dan kembali untuk mengambilnya. Saat itu dia mendengar suara orang yang lagi pok-pok nyoy. Lalu dia mengintipnya dari jendela dan melihat si Juwon dan bosnya lagi blaem-blaem di ruangannya. Akhirnya si Ajis pergi ke bar untuk menenangkan diri karena dia merasa cemburu orang yang dia sukai malah pengecerotan dengan bosnya sendiri. Dia menceritakan pada temannya kalau si bos akhir-akhir ini berubah, semakin jarang rapat dan kurang peduli dengan bawahannya lagi. Keesokan harinya, si Jamal mengantarkan laporan keuangan kepada bosnya. Dia melihat bosnya sedang duduk di ruang rapat, tapi dia tidak boleh mendekat. Si bos terlihat seperti orang yang merasakan ngilu-ngilu nikmat. Ternyata dia lagi disedot. Si Jamal yang melihat itu, ada yang tidak beres dengan si bos. Dia mengira si bos sedang tidak enak badan. Lalu si bos menyuruh laporannya disimpan di meja si Juwon saja. Sorenya si bos akan pergi menemui customer. Lalu si Juwon yang sedang memotok kopi tiba-tiba didatangi si Ajis dan langsung menyosornya dari belakang. Saat sedang asik-asiknya, si Juwon memanggil-manggil. Ternyata si Ajis sedang menghayal blam-blam bersama si Juwon. Karena si Ajis sudah ada di situ, si Juwon meminta bantuannya untuk membantunya membuat laporan. Karena terbawa suasana, si Ajis langsung mencium si Juwon dan pok-pok nyoy pun terjadi. Keesokan harinya si Ajis tampak bahagia karena dapat jatah dari si Juwon. Dia pun menceritakan kejadian itu kepada si Jamal. Si Jamal sangat terkejut sekaligus bahagia mendengar itu. Keesokan harinya, secara tiba-tiba bosnya merencanakan untuk berinvestasi kepada perusahaan lain. Tapi ide itu mendapatkan penolakan dari si Jamal. Dia menolak karena hal itu perusahaan ini bisa failit bahkan bangkrut. Tapi si bos sudah merencanakannya matang-matang. Dan idenya itu juga mendapatkan dukungan dari si Juwon dan si Ajis. Si bos sebenarnya kurang yakin akan tindakannya karena sebenarnya itu ide dari si Juwon. Tapi dia tetap melakukannya. Di toilet, si Jamal dan si Ajis juga sebenarnya tidak yakin dengan ide bosnya itu. Tapi mau gimana lagi, si bos sudah menginvestasikan uang perusahaannya.
Setelah itu, si bos blak-blak dengan asoy di rumahnya. Keesokan harinya, si bos melihat si Juwon tidak ada di ruangannya. Dia juga tidak melihat kopi di mejanya. Lalu dia menanyakan perkembangan bisnisnya, tapi dia malah mendapatkan kabar buruk. Si Jamal mengatakan, uang perusahaan masuk semua ke rekening atas nama Juwon, yang artinya si Juwon membawa kabur uang perusahaan. Si bos mencoba menghubungi si Juwon, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya si bos pun pusing, lalu mengirim pesan untuk bertemu di sebuah bar. Si Juwon akhirnya meminta maaf kepada si bos karena telah melakukan itu. Si bos tidak bisa melakukan apa-apa karena dia mencintai si Juwon. Lalu si Juwon pergi meninggalkan si bos. Si bos pun akhirnya mendatangi si Juwon ke rumahnya, tapi yang keluar adalah orang lain. Dia mengatakan bahwa si Juwon sudah lama pergi dari rumah ini. Si bos dan perusahaannya benar-benar hancur saat ini. Si Jamal dan si Ajis seperti biasa nongkrong di balkon. Mereka menyesalkan ide si bos yang terlalu gegabah. Si Ajis pun pergi, lalu si Jamal menelepon seseorang. Dia tampak tersenyum dan senang. Ternyata si Jamal ini bersekongkol dengan si Juwon untuk menguras uang perusahaan mereka. Mereka pun sukses besar. 얘기한 것보다 많은 제목도 더 챙겨주시면 Lalu mereka pun bersiap untuk melanjutkan pemburuannya. Film pun tamat. Gimana? Mengerti? Ya, setidaknya kalian terhibur dan sabun kalian ada manfaatnya lagi. Memang benar ya, wanita itu membawa dua hal, kesenangan dan malapetaka. Seperti slogannya, harta, tahta, Renata. Wanjai. Sudah sampai di sini video kali ini. Tunggu video selanjutnya. Peace and subscribe. And his name is John C.